kaidah-kaidah yang sudah kita bahas dalam buku kita, itu ada 6 kaidah ya. Yang pertama adalah pembuangan huruf ya. Pembuangan huruf itu meliputi 5 huruf. Jadi huruf yang dibuang dalam mushaf itu tidak keluar dari 5. Alif, waw, ya, lam, dan nun. Itu ya. Apa? Alif, waw, ya, lam, dan nun. Itu yang pertama. Tentang pembuangan huruf. Masing-masing huruf itu ada kaidahnya masing-masing. Dan ada yang keluar dari kaidah. Seperti yang sudah kita bahas, nanti kalian murojaah saja yang ada di buku. Yang kedua itu adalah nah biasanya indikasinya kita bisa mengetahui itu huruf itu dibuang atau tidak. Biasanya nanti kita temukan ada alif kecil, ada waw kecil, ada ya kecil, ya. Itu menandakan bahwa di situ ada huruf yang dibuang. Misalnya nanti ada fathah berdiri, atau ada ya kecil, atau ada waw kecil, itu biasanya ya, walaupun tidak semua, di situ terdapat pembuangan huruf. Jadi pahami ya. Yang kedua, itu adalah penambahan huruf. Nah, huruf yang ditambahkan dalam mushaf itu ada 3, alif, waw, ya. Nah, biasanya untuk mengetahui dari kaidah-kaidah, ada tanda, yaitu sifar. Apakah itu mustadir, ya. Biasanya huruf kalau tambahannya alif, itu di atas alif ada sifar. Kalau tambahannya waw, di atas waw ada sifar. Kalau tambahannya ya, di atasnya itu ada sifar. Paham ya? Nah, yang ketiga itu adalah ibdalul harfi, pergantian huruf. Kalau pergantian huruf ini kan yang jadi korban itu, jadi korban. Ya, bahasa saya jadi korban lah. Tapi ini berlaku untuk di kelas saya saja ya. Yang jadi korban itu adalah huruf alif ya. Huruf alif yang dikorbankan, huruf alif dirubah menjadi ya, dan huruf alif diganti menjadi waw. Nah itu biasanya gini, tandanya itu, indikasinya itu bahwa itu huruf mad berupa alif, tapi tulisannya ya, atau tulisannya waw. Ya, seperti yang as-sholata, itu kan as-sholatat, bukan la itu mad tabi'i ya, tapi kok huruf madnya berupa waw gitu. Walaupun lagi-lagi nanti di atas waw itu ada alif kecil, atau al-huda itu di atas dal ada alif kecil, itu menandakan di situ ada pergantian huruf ya, huruf alif yang diganti menjadi waw dan huruf alif diganti menjadi ya. Kemudian kaidah terkait dengan cara penulisan hamzah. Nah, cara penulisan hamzah berarti fokusnya bahwa huruf hamzah itu terkadang ditulis dengan surah alif, terkadang dengan surah ya, terkadang dengan surah waw, atau bidunis surah. Yang kita kenal dengan kepala ain itu ya, kepala ain. Ada 8 rincian kaidah yang bisa kalian baca, seperti sudah saya jelaskan bagaimana nanti hamzah yang surahnya surah alif, bagaimana hamzah yang surahnya waw, bagaimana hamzah yang bidunis surah, atau bagaimana hamzah yang bidunis surah yang gara-gara ijtima'us suratain, karena ada 2 surah yang sama, maka dibuang salah satu dari huruf hamzah, maka untuk mengcover huruf yang sudah dibuang ada kepala ain. Nah, itu cara penulisan hamzah. Selanjutnya al-faslu wal waslu, atau dalam kitab Matan Jazariyah itu al-maqtu wal mausul. Mana saja kata-kata yang disambung dalam Al-Qur'an, atau mana saja kata-kata yang ditulis secara terpisah. Nah, itu tidak ada hubungannya dengan alif waw ya. Kalau kaidah-kaidah sebelumnya itu ada hubungannya dengan alif waw ya. Kalau al-maqtu wal mausul dengan cara penulisan tak itu tidak ada hubungannya. Itu ada kata-kata yang harus kita ingat terkait dengan huruf-huruf yang cara penulisan huruf ta'nis atau tak marbutoh, atau al-faslu wal waslu. Nah, itu kisaran kaidah-kaidah yang ada dalam buku pedoman kita. Sekarang saya ingin menyampaikan terkait dengan kaidah yang terakhir. Sebetulnya ini tidak menjadi signifikan. Kenapa? Karena kita mengkajinya itu, atau tugas kalian yang
kalian kerjakan itu terkait dengan riwayat Hafiz ya. Tetapi ini bisa menjadi wawasan buat kalian saja. Nanti dibuka di halaman 146 di kitab Samirut Talibin fi Rasmi wa Dhabti Kitabil Muhid karya Syekh Ad-Dabba ya. Di sini ada kaidah yang terakhir yaitu bagaimana dalam penulisan itu dipilih salah satu dari beberapa tulisan. Kita flashback atau kita kembali ke bagaimana sejarah kodifikasi Al-Quran, bahwa Al-Quran dikirim pada masa Sayyidina Utsman itu ke 5 kota besar. Ke Mekah, ke Madinah, ke Basrah, ke Syam, ke Kufah. Nah dari 5 mushaf ini, boleh saya bilang itu ada perbedaan penulisan. Kenapa? Karena itu disesuaikan dengan bacaan pada daerah tersebut. Kan sama-sama kita ketahui bahwa latar belakang Al-Quran itu dikodifikasikan di masa Sayyidina Utsman karena terjadinya perbedaan baca ya dalam sebuah kabilah ya. Maka itu yang memotivasi khalifah untuk membukukan atau mengkodifikasikan ulang dengan rujukan dari mushaf di zaman Sayyidina Abu Bakar yang dipegang oleh Hafsah binti Umar. Nah, misalnya tadi saya bilang di antara 5 mushaf ini yang dikirim berikut sahabat yang mengajarkan itu ada perbedaan penulisan. Perbedaan penulisan itu yang tidak mungkin digabungkan dalam satu tulisan. Kenapa? Karena ada beberapa tulisan, satu tulisan bisa mencakup beberapa bacaan. Misalnya tulisan Malik atau kita tulis aja lah misalnya. Nah, misalnya tulisan Malik ya. Kita jangan berandai-andai ada harokatnya ya. Nah, tulisan Malik ini, tulisan seperti ini bisa dibaca dengan 2 bacaan. Malik sama Malik ya. Atau tulisan tulisan Yakzibun dengan Yukazibun tulisannya seperti ini. Satu tulisan bisa dibaca dengan Yakzibun, Yukazibun. Atau tulisan Yakhda'un dengan Yukhadi'un itu sama. Salah. Yakhda'un. Ini tulisan Yakhda'un, Yukhadi'un. Bacaan Yakhda'un sama Yukhadi'un dengan satu tulisan seperti ini. Nah, ini yang menjadi pembahasan kita. Ada beberapa kata yang tidak bisa digabungkan. Misalnya ada penambahan waw, misalnya tulisan sari'u tulisan sari'u dengan wasari'u itu tidak bisa digabungkan. Kenapa? Karena ada penambahan waw. Maka kalau nanti sari'u itu khusus untuk mushaf daerah mana, wasari'u untuk daerah mana gitu misalnya. Nah, ini yang menjadi pembahasan kita. Paham ya? Nah, misal kita langsung bahas. Misal ada di kata, langsung ke kata kedua nih. Wa qalu takhadha. Wa qalu takhadha kutiba fi masyi syami bila wawin. Wa fil baqiyati bil wawin. Nah, kata wa qalu takhadha dalam surah Al-Baqarah di mushaf Syami itu ditulis dengan tanpa waw, langsung qalu takhadha. Tapi di mushaf yang lainnya, di mushaf Basrah, di mushaf Madinah, di Kufah itu dengan waw, wa qalu takhadha. Jadi tidak bisa mushaf tulisan qalu takhadha dengan wa qalu takhadha itu ditulis satu tulisan, tidak bisa. Karena kenapa? Ada penambahan waw gitu. Nah, ini yang menjadi perbedaan nanti antara satu mushaf dengan mushaf lainnya di mushaf-mushaf yang dikirim ke kota besar di masa saja. Bisa difahami? Masih bingung, Halilah? Masih, Pak. Masih bingung. Kita perdalam contoh lagi ya. Kita contoh lain lagi misalnya.
Nah, wa awsa ya, wa awsa fil baqarati aidan kutiba fil imam wal madani wa syami bi alifin bainal wawain. Wa awsa itu di mushaf Madinah, di mushaf Syam itu dengan alif wa awsa. Tapi yang lainnya bidunia tanpa waw, artinya wawasso. Kita cek ya, kita langsung cek tadi Syami itu kan kita bisa sebut Syami itu Ibnu Amir ya. Wa'auso itu kan tulisannya wa'auso kan, betul tidak? Terlihat teman-teman? Terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Ya. Wa'auso ada ya? Ada, Pak. Nah, nanti kalau kita cek di mushaf Hafaz misalnya ya, kita lihat di mushaf Hafaz, tulisan itu sama nggak wa'auso? Tentunya tidak. Kita sama-sama sudah tahu sebetulnya. Nah, tulisannya apa? Wawasso ya. Nah, antara tulisan wawasso dengan wa'auso itu tidak bisa digabungkan gitu. Dengan satu bentuk tulisan. Harus dipilih sesuai dengan, kalau dalam konteks ini harus sesuai dengan qiraatnya. Kalau dulu sebelum ada qiraat, kan qiraat itu kan muncul setelah abad keberapa sekian gitu kan. Kalau di zaman Sayyidina Utsman itu belum ada qiraat. Berarti tulisan wawasso itu dikirim ke daerah yang memang membaca dengan wawasso. Tulisan wa'auso dikirim ke daerah yang memang membaca dengan wa'auso. Sudah ada gambaran ya? Sudah mulai ada titik terang. Nah, itu nanti ada beberapa kata yang memang harus kita inventarisir. Tapi terkait dengan ini, terkait dengan tugas kalian itu tidak terlalu ada syari'u atau wasari'u, itu juga tidak bisa kita satukan karena ada penambahan wawu. Ada bizzuburi, ada wazzuburi, itu ada dengan ba atau dengan tanpa ba. Sama juga bil kitab, wabil kitab, sama gitu ya. Nah, ini sekilas saja, sebetulnya tidak terlalu ini. Kalau bagi teman-teman yang ingin lebih dalam lagi, silakan dibaca tadi kitab yang pernah saya share itu. Makanya ini juga bisa membuka bagi teman-teman ingin yang nulis skripsi, misalnya ada misalnya perbedaan penulisan antara satu mushaf dengan mushaf lainnya, kata-katanya apa saja ya, ini kata-kata ini. Saya siap menjadi pembimbing skripsi untuk Rasul Usmani. Oke, itu ya. Jadi kita hari ini pertemuan terakhir ya. Pertemuan keberapa sih hari ini? 14, Pak. Pokoknya kalau masih kurang juga berapa Mutiara? 14, Pak. 14, Pak. 14 bener kan, berarti terakhir betul ya? Iya, Pak. Dia harus minggu ini terakhir biar kalian fokus. Soalnya wajah-wajah ini wajah-wajah yang tahfiz ini soalnya ini. Oke, coba sekarang kita lihat ya. Surah apa? Random aja saya tulis coba. Nah, misalnya surah Asy-Syu'ara ya. Misalnya gini. Nanti pengerjaan tugas UAS sama UTS kalian, itu sifatnya dikelompokkan saja gitu. Misalnya di satu halaman ini misalnya, qala fa'altuha idza. Nah, idza cara penulisan hamzah, wa ana cara penulisan hamzah. Ana ada ziyadatul harfi ya, ana ya. Minad dhalin hamzah wasal, cara penulisan hamzah. Ad-dhalin itu ada isbatul alif ya. Nah, ini kan nanti cara penulisan hamzah yang ada di awal itu kan banyak ya. Dalam satu halaman ini ada iza, ada ana, ada ad-dhalin, nanti ayat berikutnya ada al-mursalin, ada an abatta, ada Israel. Nah, itu nanti dikelompokkan saja.
cara penulisan hamzah dengan surah alif itu katanya apa saja. Nah, jangan di satu-satu, nanti terlalu banyak kalian pengerjaannya. Atau misalnya nanti jadi yang mempunyai alasan sama itu dikelompokkan saja. Karena nanti tugas kalian itu pertama menulis dengan tulisan tangan halaman yang sudah ditentukan masing-masing. Setelah kalian tulis tangan, kalian analisa dengan menggunakan kaedah-kaedah Rasul Usmani, ya. 6 kaedah saja, yang kaedah terakhir tadi nggak perlu ya. Nanti kalau dalam pengerjaan ada kendala atau ada kesulitan atau ada bingung, silakan ditanya ke temannya yang paham. Kalau temannya nggak paham juga bisa tanya ke saya. Kalau saya nggak bisa jawab juga, saya ngadu sama Walid ya. Ustaz Ahsin, saya Ustaz Ahsin. Walid saya ditanya susah banget, saya nggak bisa jawab. Cuma gini, nanti untuk pembuangan alif misalnya ya, Pak ini Pak ada pembuangan alif, tapi kok di buku tidak ada halamannya, ditulis aja, tidak ada alasannya misalnya. Karena memang semua butuh alasan, tidak semua butuh alasan. Misalnya bisa masuk ke kaedah-kaedah atau pembahasan di surah-surah khusus ya, atau pembahasan kata-kata khusus misalnya. Ya. Dari sekarang tolong dikerjakan, masih panjang waktunya. Jadi tidak ada alasan untuk tidak mengumpulkan tugas UAS sama UTS. Ya terserah kalian sih, kalau saya sih nilai yang ada saja. Karena sayang-sayang kalian bisa mengulang 1 semester gitu maksud saya. Gitu. Harusnya nanti udah nikahnya udah jatuh tempo, masih kuliah. Kok nikah gitu. Nanti ditinggal temennya wisuda gitu. Tapi mudah-mudahan di angkatan kalian wisudanya sudah offline ya. Jadi Pak, berarti nggak boleh nggak boleh diketik, Pak. agak ini nggak ada kan yang nggak ada. Ini semua murni tulisan tangan. Oh. Murni tulisan tangan. Ya. Udah lama kan nggak nulis ya. Nah, nanti di sini di tulisannya mungkin nanti awal-awal cakep. Ntar lama-lama keriting tangannya. Ya, karena memang udah lama nggak nulis ya. Ada lagi yang mau ditanyakan sebelum kita selesaikan? Ini mohon maaf saya sambil tugas pembinaan. Bapak, maaf Pak. Ya silakan. Tadi sebenarnya maksudnya kata yang tidak bisa digabungkan atau disatukan tuh gimana sih Pak maksudnya? Masih belum paham. Kan gini, nanti kalau kita bandingkan antara mushaf, kalau kita mushaf Syami, mushaf Madani itu mungkin sekarang sudah tidak terlalu ini ya. Karena dulu fokusnya ke 5 kota besar itu ya. Kita sekarang gini, fokusnya misalnya ke mushaf-mushaf qiraat misalnya. Kita bandingkan antara mushaf Hafiz, mushaf Ibnu Amir, mushaf qiraat-qiraat yang lain lah. Misalnya tulisan Malik antara satu mushaf dengan mushaf lainnya itu pasti sama. Struktur katanya sama. Karena kenapa? Baik yang membaca Malik dengan Malik itu tulisannya sama, tinggal ditaruh alif kecil doang kan. Nah, tetapi kalau kita bandingkan nanti ada beberapa tulisan yang tidak bisa, yang ada perbedaan gitu. Tadi Sari'u dengan Wasari'u itu kan tidak bisa disatukan secara tulisan. Nanti kita temukan Wasari'u dengan Sari'u sesuai dengan qiraatnya. Atau misalnya walaupun misalnya yakhda'un sama yukhadi'un itu kan bacaannya beda ya. Tapi secara tulisannya sama-sama struktur katanya ya, kho, dal, ain, waw, nun. Walaupun nanti cara pemberian harokatnya beda gitu. Tetapi, nah kan Rasul Utsman itu bukan termasuk harokat ya. Yang termasuk Rasul Utsman itu adalah struktur kata, batang tubuh kata gitu. Jadi ada kata-kata yang sama, ada kata-kata yang beda secara tulisan. Gitu Alila. Biar lebih ini kita buka mushaf lah, kita buka mushaf tadi. Tulisan Yakhda'un coba ya. Yakhda'un kan tulisannya tadi saya bilang sama ya, benar enggak? Nah ini yukhadi'un ya, karena kita Ibnu Amir itu kan membacanya sama-sama Yakhda'un ya. Kita buka mushaf Qalun misalnya.
Nah ini yang merah, wama yukhadi'un. Ini bisa nggak dibaca dengan wama yakhda'un dengan tulisan seperti ini? Bisa nggak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa ya. Jadi alifnya itu tidak ditulis secara tulisan, tidak dibaca wama yukhadi'un, tidak. Sama yukadzibun, tulisan seperti ini bisa nggak dibaca yakzibun? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa ya, Nah, bisa. Cuma tadi ketika di kata, misalnya tadi di kata yang lebih gampang ini dah tadi waso tadi ya. Nah, tulisan wa auso ini tadi, tulisan wa auso ini bisa nggak dibaca wawaso? Tidak, Pak. Tidak bisa. Makanya Enggak, nanti Pak. di sini yang menjadi perbedaan. Nanti ada beberapa kata, ada wawaso, awa auso, sari'u, wa sari'u, wa qalu takhoza, gitu ya. Gitu kalau maksudnya. Nah, Jadi itu menjadi intinya kaidah terakhir terkait dengan al-qira'atan wa kutiba ala ihdahuma. Dua bacaan yang berbeda tetapi ditulis salah satunya saja. Kenapa? Disesuaikan dengan qiraatnya gitu. Jadi kalau kita nanti nulis musaffolun berarti ada beberapa kata yang memang harus kita inventarisir gitu. Yang memang secara tulisan tidak bisa disatukan. Itu Alila. Teman-teman yang lain paham ya? Insyaallah ya. Paham, Pak, insya Allah. Paham, Ada Pak. lagi yang mau ditanya? Bapak mau nanya Pak untuk deadline Silakan. UAS tadi, berarti tanggal UASnya itu ya Pak? Pokoknya disesuaikan dengan tanggal UAS ya. Masih lama kan? Akhir Desember ya. Iya Pak. Ya, Baik Pak. walaupun masih lama tolong dicicil ya. Karena kan tugas kalian banyak ya. Ini masing-masing dosen ini sekarang berlomba-lomba memberikan tugas kepada mahasiswa. Betul Ada yang Bapak. revisi makalah, ada yang tulisan tangan, ada yang lisan, ada yang ya macam-macam lah. Ada. Ada lagi? Ada ya. Alhamdulillah kalau nggak ada. Sambil nunggu ada yang bertanya, di sini karena ini pertemuan terakhir, saya mohon maaf ya kalau ada dalam penyampaian saya ada yang kurang layak atau ada yang mungkin bagi kalian agak lebay kali ya. Agak lebay. Oh, yang ngomong mau lebay bapak sih bukan kita ya. Ya cuma saya akui memang terkadang agak berlebihan kalau bercandanya. Cuma kayak saya memang seperti ini. Mudah-mudahan bisa difahami dan mudah-mudahan bisa dimaklumi ya. Karena gini, kadang-kadang saya bolak-balik screenshot ini. Karena memang idealnya kalau Rasul Usman itu harusnya tatap muka, lebih enak kayaknya. Cuma ya, ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh. Mudah-mudahan perkuliahan kita yang terbatas hanya sekedar di Zoom ini bisa kalian pahami untuk Rasul Usmani yang di satu semester ini ya. Dan saya dapat Rasul Usman itu pun dari guru saya, dari Ustadz Ahsin dan dari Kiai Fatoni juga, dari Ustadz Muhsin Salim juga. Jadi ini yang saya sampaikan, ini saya juga dapat dari guru saya, walaupun saya kembangkan sedikit dari bahan-bahan bacaan saya. Mudah-mudahan bisa kalian pahami dan bisa kalian kembangkan lagi ya kajian tentang Rasul Usman. Karena apapun yang terkait dengan Al-Quran insya Allah berkah. Apalagi kita mengkaji Al-Quran itu dari aspek tulisannya ya. Interaksi kalian itu tidak hanya terbatas dengan membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran. Kalian juga mengkaji dari aspek tulisannya. Insya Allah nanti semester depan kalau saya masih dipercaya mata kuliah dobet ya. Kita masih ada mata kuliah dobet yang ada kaitannya dengan Rasul Usmani. Insya Allah kalau memang tidak ada perubahan, saya yang pegang mata kuliah itu. Ilmu dobet wa syakal wa adul ai. Mata kuliah apa lagi tuh Pak? Ya, pokoknya adalah nanti. Insya Allah itu masih ada kaitannya dengan Al-Quran. Mudah-mudahan terus kajian-kajian tentang Al-Quran bisa kita kembangkan tentunya. Mudah-mudahan ini di samping ini menjadi
input buat kita, juga mudah-mudahan bisa menambah keberkahan dalam hidup kita, tentunya bisa menyebar ke keluarga kalian, dan tentunya mudah-mudahan kita selalu diberikan istiqomah dalam interaksi kita terhadap Al-Quran, apakah membacanya, memahaminya, mengkajinya, dan lain sebagainya. Biasanya ini kalau udah begini nih, udah mau penuh biasanya nih. Kalau ada yang nanya itu pasti ada yang kesel, ngapa sih kenanya orang udah butuh. Tapi ada yang nanya nggak? Saya tanya. Kalau ada yang nanya siap-siap ntar dikeselin sama temennya. Yang mau nanya nggak jadi dah, ntar saya japri aja Pak. Gitu. Ya, sementara itu ya. Mohon maaf sekali lagi kalau ada kesalahan dalam satu semester ini. Terima kasih keikutsertaan kalian dalam perkuliahan Rosem Usmani. Kemudian nanti tolong kosmanya atau PJ-nya, rekap absensinya tolong dikirim nanti ya. Dalam bentuk angka. Misalnya Kamila hadir berapa, sakit berapa, tanpa keterangan berapa. Itu buat pedoman saya untuk ambil nilai buat kalian. Cukup ya? Cukup. Baik, sama-sama kita akhiri dengan membaca kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Mohon maaf lebih kurangnya. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan atau tidak ada yang paham dalam pengerjaan tugas, bisa japri saya ya. Baik, Saya nggak paham Pak, satu halaman kebangetan. Ya, Pak. Ya. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.